Pihak ketiga itu merupakan pihak yang menyelesaikan sengketa dari suatu hubungan. Adapun orang ketiga itu adalah pihak yang menimbulkan sengketa atas sebuah hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan selamat datang kembali di Rumah Quorum, rumah khusus obrolan hukum. Dalam sebuah hubungan keperdataan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya, tentu saja terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perjanjian baik dalam melakukan suatu kerjasama maupun aspek keperdataan lainnya itu sangat dimungkinkan timbulnya yang namanya sengketa. Dan ketika sengketa yang terjadi itu tidak dapat dihindari lagi, tentu perlu adanya penyelesaian agar konflik yang terjadi itu tidak berlarut-larut dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar lagi. Berbicara tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang keperdataan, itu bisa dilakukan dengan dua upaya penyelesaian sengketa. Untuk upaya penyelesaian sengketa yang pertama, itu merupakan upaya melalui jalur litigasi atau yang kita kenal dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Adapun untuk upaya penyelesaian sengketa yang kedua, itu merupakan upaya melalui jalur non-litigasi atau upaya melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, itu bisa melalui yang namanya konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, maupun arbitrase. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita berbicara tentang salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas seputar arbitrase, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta ilmu yang bermanfaat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 ayat 1 itu menentukan bahwa atau mendefinisikan bahwa arbitrase itu adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan, yang mana penyelesaian ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi dalam arbitrase, para pihak yang melakukan perjanjian di dalam klausul atau pada poin perjanjiannya itu menyepakati bahwa jika di kemudian hari timbul suatu sengketa, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara arbitrase. Atau sengketa yang terjadi itu diselesaikan di luar jalur pengadilan. Kemudian berdasarkan bentuknya sendiri, arbitrase ini dibagi menjadi arbitrase institusional atau arbitrase permanen dan juga arbitrase ad hoc atau volunteer. Untuk arbitrase yang pertama yaitu arbitrase institusional, ini merupakan badan arbitrase yang sifatnya permanen. Dikatakan sebagai arbitrase yang permanen karena keberadaan badan arbitrase ini sifatnya tetap untuk waktu yang tidak dibatasi. Jadi pada badan arbitrase institusional ini, badan ini tetap berdiri sekalipun sengketa yang sudah ditanganinya atau perkara yang ditanganinya itu sudah selesai. Atau juga bisa kita katakan bahwa badan arbitrase institusional ini
tidak bergantung pada ada atau tidaknya perkara sengketa yang ditangani. Dan bentuk arbitrase ini pada umumnya itu dipilih oleh para pihak yang menuangkan klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Jika misalkan di kemudian hari itu dikhawatirkan adanya timbul sengketa. Dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase itu, yang di dalamnya memuat kesepakatan untuk penyelesaian secara arbitrase atau penyelesaian sengketa secara arbitrase, maka badan arbitrase dan badan arbitrase mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut itu disebut dengan pactum de compromitendo. Adapun untuk arbitrase ad hoc atau yang kita kenal juga sebagai arbitrase volunteer, itu merupakan arbitrase yang dilakukan tidak melalui badan arbitrase tertentu. Atau bisa kita katakan pada arbitrase ad hoc ini merupakan jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase di luar arbitrase institusional. Dan jika pada badan arbitrase institusional itu sifatnya permanen, maka pada arbitrase ad hoc ini sebaliknya, yaitu sifatnya hanya sementara. Pada badan ini dikatakan sementara karena tim arbitrasenya itu hanya dibentuk secara insidentil atau hanya dibentuk itu saat ada permohonan penyelesaian sengketa. Adapun setelah sengketa itu selesai, maka tim arbiter yang sudah dibentuk itu kemudian dibubarkan. Dan selain itu juga pada arbitrase ad hoc ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Yang dalam perjanjian yang dibuatnya itu tidak menentukan berkenaan dengan klausul perjanjian arbitrase. Sehingga kesepakatan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrasenya itu dibuat setelah timbulnya sengketa. Dan perjanjian ini disebut dengan yang namanya akta kompromis. Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang arbitrase itu bisa kita ketemukan antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan, tentunya arbitrase ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Bahkan bagi para pelaku bisnis dan dunia usaha, itu ada kecenderungan untuk lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun kelebihan tersebut antara lain meliputi arbitrase bersifat pribadi. Pada proses arbitrase ini bersifat pribadi atau tidak terbuka untuk umum. Para pihak dan arbiter terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat dilindungi dari publik, media, dan bahkan pesaing bisnis. Bebas memilih arbiter. Para pihak yang bersengketa bisa bebas menunjuk arbiter selama yang dipilih tidak memihak alias netral. Bahkan arbiter yang dipilih bisa dari kalangan profesional di bidang yang disengketakan dan bebas memilih arbiter dari negara manapun. Arbitrase dapat menghemat waktu.
Pemeriksaan kasus sengketa melalui arbitrase telah ditetapkan jangka waktunya sesuai dengan undang-undang. Pemeriksaan sengketa melalui arbitrase paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari atau 6 bulan. Putusan bersifat final. Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama sekaligus terakhir. Untuk penyelesaian sengketa yang sudah diputus dengan cara arbitrase, pengadilan tidak memiliki hak untuk memeriksa alasan atau sekadar mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, tidak ada proses banding atau peninjauan ulang seperti halnya di pengadilan. Tidak ada biaya tambahan. Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain dalam proses arbitrase. Salah satu biaya yang biasa dihemat melalui proses arbitrase adalah biaya untuk menyewa penasehat hukum. Bisa digunakan lintas negara. Eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dapat melewati lintas batas negara atau cakupannya internasional. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Tapi sekalipun arbitrase dianggap memiliki berbagai kelebihan dibanding pengadilan, namun dalam praktiknya tentunya arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Biaya administrasi yang relatif mahal. Pada poin ini bisa dikatakan sebagai kelebihan sekaligus kekurangan. Sekalipun bisa menghemat biaya pengacara atau penasehat hukum, namun para pihak yang bersengketa harus menyiapkan dana cukup besar untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, terutama arbitrase institusional. Tidak berkekuatan eksekutorial tanpa perintah eksekusi pengadilan. Putusan arbitrase baru dapat dieksekusi setelah didaftarkan dan mendapat perintah pelaksanaan dari pengadilan. Namun, pengadilan di Indonesia seringkali enggan memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase, terutama terkait putusan arbitrase internasional dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak adanya preseden hukum. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Hal ini memungkinkan timbulnya keputusan-keputusan yang berbeda atas perkara yang serupa. Baik, demikianlah penjelasan secara umum tentang arbitrase. Adapun terkait dengan syarat dan tata cara dalam menempuh upaya arbitrase, mudah-mudahan dapat kita bahas di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik maupun saran, seperti biasa, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Klik like bila suka, klik share jika video ini dirasa bermanfaat, dan klik subscribe untuk mendapatkan video-video edukatif dan informatif lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.